Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felina Dirusa. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi, di sini saya akan membuat video edukasi mengenai bersama mencegah diabetes. Jadi, apa sih diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Kemudian, insulin adalah hormon yang diperlukan untuk mengatur kadar gula atau glukosa dalam darah. Jadi, insulin itu berfungsi untuk mengatur kadar gula atau glukosa dalam darah. Kemudian, ada jenis-jenis dari diabetes. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja, tetapi dapat muncul pada usia berapapun. Yang kedua, ada diabetes tipe 2. Diabetes ini adalah yang paling umum, di mana tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak dapat memproduksi cukup insulin. Faktor risiko termasuk kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas, dan riwayat keluarga. Yang ketiga, ada diabetes gestasional. Diabetes ini terjadi selama kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan. Namun, wanita yang mengalami diabetes gestasional beresiko lebih tinggi mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kemudian, ada faktor risiko diabetes. Yang pertama, genetik. Riwayat keluarga dengan diabetes dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit ini. Jadi, apabila seorang keluarga memiliki riwayat terhadap penyakit diabetes, maka akan beresiko terkena diabetes. Yang kedua, ada obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan, terutama lemak di sekitar perut, meningkatkan resiko diabetes 2 atau diabetes tipe 2. Yang kemudian ada kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang tidak efektif dapat menyebabkan penambahan berat badan, resistensi insulin. Kemudian ada usia. Resiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 48 tahun. Kemudian ada pola makan tidak sehat. Pola makan tidak sehat, diet tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat olahan berkontribusi terhadap perkembangan diabetes. Kemudian ada tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kondisi ini dapat berhubungan dengan peningkatan resiko diabetes. Kemudian ada diabetes gestasional. Diabetes ini yang dimana wanita mengalami diabetes selama kehamilan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Kemudian ada stres dan masalah kesehatan mental. Stres dan masalah kesehatan mental atau stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kadar gula dan darah. Jadi, hindari ya stres. Kemudian ada gejala umum diabetes. Yang pertama, sering buang air kecil. Sering buang air kecil yaitu meningkatnya frekuensi buang air kecil terutama di malam hari. Kemudian, haus yang berlebihan. Rasa haus yang tak kunjung reda meskipun sudah minum air. Yang ketiga, rasa lapar yang berlebihan. Rasa lapar yang terus-menerus meskipun telah makan. Yang keempat, ada penurunan berat badan yang tidak dijelaskan. Penurunan berat badan yang tidak diinginkan meskipun pola makan tetap sama. Kemudian ada kelelahan, merasa lelah atau lemah tanpa alasannya jelas. Kemudian ada penglihatan kabur. Penglihatan kabur yaitu perubahan penglihatan yang bisa membuat sulit untuk fokus. Ada luka yang sulit sembuh, yaitu luka atau infeksi yang sembuh dengan lambat. Kemudian ada kebas atau kesemutan. Sensasi kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki akibat kerusakan saraf. Kemudian ada kulit kering dan gatal. Kulit menjadi kering, gatal, atau lebih mudah teriritasi. Yang kemudian ada infeksi berlubang. Terjadinya infeksi berlubang seperti infeksi saluran kemih atau infeksi jamur. Kemudian munculnya bintik hitam. Bintik hitam di area lipatan kulit yang menunjukkan resistensi insulin. Yang berikutnya yaitu pentingnya deteksi dini diabetes. Yang pertama, pencegahan komplikasi. Deteksi dini diabetes menunjukkan pengelolaan yang lebih baik sehingga mengurangi risiko komplikasi serius
seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan. Yang kedua, pengelolaan gula darah. Dengan menggunakan kadar gula secara Yang kedua, ada pengelolaan gula darah. Dengan mengetahui kadar gula darah secara rutin, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatur diet dan gaya hidup mereka dengan lebih baik. Yang kemudian ada edukasi dan kesabaran. Kemudian ada edukasi dan kesadaran. Deteksi dini memberikan kesempatan untuk edukasi tentang cara hidup sehat dan pengelolaan diabetes yang efektif. Kemudian ada dukungan medis. Diagnosis awal menunjukkan pasien untuk mendapatkan dukungan medis yang tepat, termasuk pengelolaan dan program manajemen kesehatan. Kemudian ada perubahan gaya hidup. Dengan mengetahui risiko dan status kesehatan, individu lebih termotivasi untuk melakukan perubahan positif dalam gaya hidup mereka, seperti diet yang lebih sehat dan peningkatan aktivitas fisik. Yang berikutnya ada tips pola hidup sehat untuk mencegah dan mengelola diabetes. Yang pertama ada tips pola makan sehat, yaitu pilih karbohidrat yang sehat. Utamakan sumber karbohidrat kompleks seperti biji-biji utuh, sayuran, dan buah-buahan. Hindari karbohidrat atau olahan gula tambahan. Yang kedua ada kendalikan porsi. Kendalikan porsi, perhatikan ukuran porsi makanan untuk mengatur asupan kalori dan gula. Gunakan piring kecil untuk membantu mengontrol porsi. Kemudian ada makan secara teratur. Jangan lewatkan waktu makan dan usahakan untuk makan dalam porsi kecil, tetapi sering untuk menjaga kadar gula dan tetap stabil. Kemudian perbanyak sayuran. Isi setengah piring dengan sayuran seperti brokoli, bayam, dan wortel. Sayuran kaya serat membantu mengontrol kadar gula. Kemudian, pilih proteinnya sehat. Konsumsi sumber protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Kemudian ada hindari minuman manis. Ganti minuman manis dengan air putih, hindari minuman yang mengandung banyak gula. Berikutnya ada tips aktivitas fisik. Yang pertama, olahraga rutin. Lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang. Pilih aktivitas yang kamu nikmati agar lebih konsisten. Yang kedua, latihan kekuatan. Sertakan latihan kekuatan 2 kali seminggu untuk meningkatkan massa otot dan membantu mengatur kadar gula. Yang ketiga, ada aktivitas sehari-hari. Tingkatkan aktivitas fisik sehari-hari seperti berjalan kaki, naik tangga, atau melakukan pekerjaan rumah. Yang berikutnya ada tips manajemen stres. Pertama, ada teknik relaksasi, yaitu cobalah meditasi, yoga, atau latihan pernapasan untuk mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Yang kedua, tidur cukup. Pastikan mendapatkan tidur yang cukup atau berkualitas, karena kurang tidur dapat mempengaruhi kadar gula darah. Yang berikutnya ada tips pemantauan kesehatan. Jika sudah didiagnosis diabetes, lakukan pemeriksaan gula darah sesuai dengan anjuran dokter untuk mempengaruhi kondisi. Berikut, konsultasi dengan profesional kesehatan. Rutin berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kesehatanmu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan syaraf, masalah ginjal, dan gangguan penglihatan jika tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengikuti gaya hidup sehat. Mengurangi risiko dan pentingnya deteksi dini diabetes sangat penting untuk mencegah dan mengelola penyakit ini dengan efektif. Melakukan pemeriksaan rutin dan menjaga gaya hidup sehat adalah langkah-langkah kunci dalam menjaga kesehatan. Mengadopsi pola hidup sehat sangat penting dalam mencegah dan mengelola diabetes dengan menjaga pola makan, berolahraga, mengelola stres, dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengontrol kadar gula dengan lebih baik. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.